Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kiara labashi, kiara lamashi, kiara lamashi, kiara labara lamashi, kiara lamashi, kiara lamashi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara lamashi, kiara labashi, kiara. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dan sungguh kami bersyukur. Pagi hari ini Bapa, silakan Engkau berbicara kepada kami. Kami siap dengarkan apa kata Engkau. Beri kami hati seorang murid yang kami mau nurut Tuhan, apa kata guru kami. Beri hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Berikan kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Bapa, untuk kami boleh ngerti akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi akan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semuanya berkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Oke. Bersyukur ya. Kita semuanya diberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang baik. Amin. Ya, oke, ya. Terima kasih. Ya, di depan sudah terpampang dengan nyata ya. Mungkin beberapa minggu ini kita sudah mulai menerima yang namanya undangan ya. Kalau di situ ditulis you invite ya. Jadi apa? Diundang begitu. Dan walaupun di masa pandemi yang seperti sekarang, tapi kita tahu bagaimana orang-orang sudah mulai, ya sudahlah it's okay, memang kondisinya lagi seperti ini, mau bagaimana lagi. Jadi beberapa menerapkan protokol kesehatan begitu ya, misalnya ada tempat cuci tangannya disediakan, terus ada sabunnya, terus beberapa itu juga menyediakan hand sanitizer. Di beberapa tempat yang di mana saya datang, di mana saya diundang untuk dalam pesta pernikahan begitu ya, protapnya seperti ya. Jadi di beberapa meja begitu yang mereka sediakan itu sudah ada di situ juga hand sanitizer-nya. Oke. Dan itu sangat luar biasa. Kadang-kadang bahkan kalau saya melihat di televisi begitu, dan itu sempat jadi viral beberapa, itu malah nanggap yang namanya dangdutan begitu ya, dan akhirnya ya kena masalah lah ya, karena memang boleh sih boleh, tapi memang harus ada hitungannya begitu ya. Jadi seperti di tempat ini kalau Bapak Ibu dari awal begitu ada running text-nya selama peribadatan, mohon untuk maskernya dipakai. Kalau misalkan ngap pakai masker ya boleh pakai face shield-nya. Kalau misalkan aduh Bu, saya nggak punya, bisa menghubungi di bagian belakang, itu ada disediakan untuk face shield-nya ya. Jadi silahkan begitu dipakai. Jadi mana yang enak begitu, supaya kita masing-masing saling menjaga ya Bapak Ibu. Maskernya Bapak Ibu menjaga saya, masker saya menjaga Bapak Ibu. Dan kenapa saya tidak pakai masker? Ya karena sudah jaraknya lumayan, jaraknya sudah cukup jauh, jadi aman begitu ya. Oke, pagi hari ini kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari datang, segala sesuatu telah tersedia ya. Mari datang, segala sesuatu telah tersedia. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi dan membaca bersama-sama dengan saya ya, di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Oke ya, silahkan dibuka untuk Alkitabnya masing-masing ya, gadgetnya masing-masing. Matius 22 ayat 1 sampai 14.
3, 2, 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ya, membaca perikop ini ya terasa sangat dekat ya, sangat familiar bagi kita. Kenapa? Karena ya namanya undangan pernikahan, undangan perkawinan, apalagi di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, bisa saja dalam sehari kita dapat undangan untuk 2-3 tempat begitu ya. Jadi habis dari kita siapkan perut kita, ya kalau yang sick pack itu kan ada 6 bagian. Jadi kalau misalnya ada 3 undangan aja masih nggak apa-apa lah, bisa. Jadi bagian atas undangan pertama, bagian tengah undangan yang kedua, yang malam nanti undangan yang bagian bawahnya ya, cukup kalau yang sick pack itu. Kalau yang one pack hati-hati, dia hanya satu aja begitu, hati-hati ya. Jadi kita pernah datang pasti dalam satu pesta pernikahan, dalam satu kalau orang Jawa bilang itu mantenan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti seorang raja yang sedang melaksanakan untuk pesta pernikahan. Dan hari-hari ini kita betul-betul kalau saya sih undangan memang baru 1 begitu ya kemarin. Bukannya terus saya mengharapkan, ayo silahkan siapa yang mengundang saya boleh, enggak juga ya. Jadi saya betul-betul menikmati walaupun di masa pandemi seperti ini begitu ya, agak-agak jauh enggak apa-apalah. Yang penting saya bisa datang dan saling jaga satu dengan yang lainnya. Di ayat yang ketiga seperti yang tadi barusan kita baca bersama-sama, di situ dikatakan bahwa ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Disebar undangannya, tapi ternyata ada satu statement di sini, ada satu kalimat di sini yang mengatakan bahwa orang-orang yang diundang tidak mau datang. Kalau kita di sini, misalnya saya diundang nggak mau datang, ada 2 hal. 1, saya nggak datang karena saya nggak punya duit. Karena namanya diundang perjamuan nikah itu kan pasti harus kasih sumbangan, ya toh. Nah kalau misalnya apalagi di orang yang saya kenal, nggak datang nggak enak, mau datang tambah nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Nggak ada duit banyak. Misalnya saya kenal baik dengan orang itu, dia sahabat saya, nggak mungkin dong saya hanya
katakanlah kasih dia 50.000, nggak apa-apa deh, pokoknya moto peteng istilahnya ya. Kasih amplop, nggak usah kasih nama. Tapi kan ya di hati ini rasanya kan pasti nggak enak juga ya. Aduh, orang dia sudah dekat dengan saya, dia baik dengan saya. Jadi ya itu tadi, satu karena saya enggak punya duit, yang kedua karena saya males, ya. Biasanya ada mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan alasan-alasan yang lainnya kenapa tidak mau datang. Tapi di sini sang raja, dia yang menyampaikan undangan kepada orang-orang. Harusnya kalau seorang raja menyampaikan undangan, wah luar biasa ya. Pasti antusiasmenya itu menggebu-gebu gitu ya. Tapi ternyata di ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa para undangannya tidak datang. Mereka mengabaikan undangan raja. Oh kalau saya diundang sama raja yang di Jawa, misalkan Sultan Hamengkubuwono, wah ngibrit saya ya. Wah dandan melilit, kalau perlu saya pergi ke salon begitu, saya akan sewa baju yang paling tidak ya yang pantas lah. Orang namanya raja yang undang saya gitu ya. Sayangnya sampai sekarang belum ada itu. Ya, belum ada undangan yang datang ke saya dari para raja begitu. Dan ini sungguh sangat luar biasa, ya. Hari ini kita belajar ada dua hal yang mau kita semuanya belajar bersama-sama. Mari datang, segala sesuatu telah tersedia dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Bagian yang pertama yaitu kita semuanya diundang pagi hari ini. Dan bagian yang kedua yaitu jawaban undangan kita. Kita sudah siap-siap, kita sudah Tuhan mengharap bahwa kita semuanya mempersiapkan semuanya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu ada yang namanya hari, kalau Bapak Ibu lihat teman saya ini teman saya Bapak Ibu. Dia pakai baju apa Bapak Ibu? Pakai baju batik. Tanggal berapa ya kemarin ya hari batik itu? Tanggal berapa? Hah? Tanggal 2 ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Dwi ya. Tanggal 2 Bapak Ibu, hari batik. Saya malah lupa waktu itu. Padahal saya pergi ke sekolah dan teman saya, Miss ini hari batik loh, kenapa kok kamu gak pakai baju batik? Iya ya, emang ini hari batik ya? Aduh saya salah kostum Bapak Ibu. Kan waktu itu saya gak pakai batik. Dan teman saya ini dengan bangga sekali, dia siap, aku mau tunjukkan. Karena aku dapat undangan sama Pak Jokowi. Jadi dia foto sama Pak Jokowi Bapak Ibu. Di hari batik itu, wah luar biasa loh. Kamu kapan dapat undangannya? Orang Pak Jokowi aja nongkrong di kantorku. Loh kok nongkrong di kantorku? Iya, orang Pak Jokowi itu ada di kantorku. Rupanya memang di balik pintu kantor teman saya itu ada fotonya Pak Jokowi begitu. Jadi ya saya kena prank sama dia gitu ya. Dia tunjukkan dan saya oh ya baiklah. Kalau begitu besok-besok saya mau foto sama Pak Jokowi ya. Tapi sampai sekarang belum sempat foto sama Pak Jokowi. Jadi berbahagialah Pak Supra yang sudah sempat foto dengan Pak Jokowi secara sesungguhnya ya. Pak Jokowi yang tenanan ya Pak ya waktu itu ya. Selfie sama Pak Jokowi, asik begitu pasti. Teman saya ini hanya spanduknya aja. Tapi bagaimana ketika kalau misalnya kita semuanya dipanggil oleh Pak Jokowi, wah pasti rasanya sangat senang, pasti rasanya sangat bahagia. Segala sesuatunya pasti akan kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Misalnya katakanlah ada undangan dari Pak RT itu, undangan nikah anaknya begitu ya menikah. Wah pasti kita bilang sama Pak RT saya minta maaf ya, saya nggak bisa datang begitu. Undangan mungkin dari Pak Lurah, kita akan bilang sama Pak Lurahnya, Pak tanpa mengurangi rasa hormat, saya betul-betul minta maaf ya, saya enggak bisa datang ke jenengan, ke pestanya jenengan. Oh kenapa Pak? Ya kebetulan puji Tuhan ada Pak Jokowi yang undang saya di hari batik. Wah antusiasmenya pasti luar biasa, semuanya minggir begitu ya. Kenapa? Karena ada petinggi, ada pejabat yang mengundang kita. Jadi kebayangkan kalau misalnya katakanlah Pak Jokowi mengundang kita semuanya, jemaat di gereja Isa Al-Masih Banyumane, terus kemudian kita kompak gak datang. Buntutnya lah ya dowo ya.
buntutnya pasti akan panjang sekali. Wah, lagi kok ya celelekan. Diundang orang teko begitu. Perasaan yang sama itu juga dirasakan oleh sang raja ini. Bagaimana jawaban dari para undangannya adalah no. Kalau saya sih no. Kalau Anang sih bilang kalau saya yes aja gitu ya. Tapi para undangannya mengatakan enggak. Ada aja ya yang jadi alasan buat para undangannya ini. Entahkah apa. Undangan disebarkan kepada kita semuanya pagi hari ini. Kita diundang tidak oleh Pak Jokowi, tapi kita diundang oleh raja dari segala raja. Kita diundang oleh Tuhan kita yang sangat menyayangi kita. Allah sebagai raja menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Seperti yang kita baca di dalam ayat 22. Di dalam pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-14. Undangan sudah disebar, semuanya hidangan juga sudah disediakan buat kita. Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Tuhan menyediakan sukacita bagi kita. Tuhan menyediakan yang namanya hidup kekal bagi kita. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menjawab undangan dari Tuhan dengan mengatakan, yes, aku mau datang Tuhan. Aku mau datang pagi hari ini kepada Engkau karena Engkau mengundang aku. Aku datang Tuhan. Karena ketika aku datang, maka Tuhan sediakan semuanya apa yang aku perlukan. Apa yang aku butuhkan. Semuanya ada di situ. Tuhan mengundang kita pagi hari ini Bapak Ibu. Dan bagaimana dengan respon kita? Bagaimana dengan jawaban kita? Apakah kita akan berkata no? Seperti yang lainnya ya, seperti yang di ayat-ayat yang kita baca. Ataukah kita dengan senang hati kita mengatakan, iya Tuhan, aku mau datang. Walaupun ketika kita datang ke gereja, mungkin hati kita penuh dak-dikduk. Walaupun mungkin ketika kita datang ke gereja, ada yang belum beres dalam hidup kita. Aku belum beres kok Bu. Aku masih nesunan dengan anak saya. Anakku mbak ngerti. Tetanggaku jengkelke. Pasang tape karaokenan sedino sewengi. Pak RT aja gak digubris. Jengkel Bu. Mungkin kita datang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Segala alasan itu boleh kita katakan. Tapi Tuhan yang jelas pagi hari ini mengundang kita. Karena Dia sudah menyediakan semuanya. Hidangan sudah Dia sediakan. Apapun yang kita perlukan saat ini. Tuhan menyediakan kekekalan bagi kita. Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi kita. Mungkin saat ini kita takut, oh Tuhan, aku sangat galau hari ini. Karena suatu saat, karena tiba-tiba bisa saja perusahaanku gulung tikar. Bisa saja perusahaanku membuat aku dirumahkan. Bisa aja aku tiba-tiba dihentikan tanpa dapat pesangon. Mungkin yang punya usaha juga sedang galau. Datang ke Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengundang kita semuanya. Dan mari kita responi dengan berkata, yes, aku mau datang Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih aku kesehatan. Tuhan sudah kasih aku kekuatan. Mengapa tidak bangun dan kemudian datang? Tuhan menyediakan semuanya dan segala sesuatunya bagi kita pagi hari ini. Apakah kita akan menjawab dari panggilan Tuhan dengan mengatakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
Seharusnya itu yang kita lakukan dan kita kerjakan. Ketika Tuhan mengundang kita, ketika Tuhan nyamperin kita, seharusnya kita menjawab iya dan meresponinya dengan cepat dan bukan dengan berbagai macam alasan seperti di ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, ada yang menangkap hamba-hambanya, ada yang menyiksa hamba-hambanya bahkan untuk membunuhnya. Jangan kita kemudian beralasan sama seperti di ayat yang kelima dan di ayat yang keenam ini. Responi dengan cepat panggilan Tuhan. Responi dengan cepat undangan Tuhan untuk datang ke Dia. Atau ketika kita datang, ya wes Tuhan, aku respon dengan cepat. Aku mau jadi unit reaksi cepat, URC. Aku mau datang kepada Engkau. Tapi kemudian kita datang seperti di ayat yang ke-12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Aku datang loh Tuhan. Tapi kita datang dengan gak niat. Ya wes daripada ntar aku dicap wong Kristen kok ora lunga gereja misalnya gitu. Wah kanu kan aku meh teko mau datang aja. Ya lumayan lah kan bisa refreshing untuk pergi ke gereja tepok-tepok, sorak-sorak, ketemu dengan teman walaupun tidak bisa cipika-cipiki, tidak bisa salam gabruk-gabrukan seperti itu. Tapi yang penting kan aku bisa datang ke gereja. Tapi rak niat. Seperti di ayat yang ke-12. Dan endingnya kita tahu apa yang terjadi dengan orang yang gak niat itu. Di ayat yang ke-13. Tuhan mengundang kita semuanya pagi hari ini. Responi dengan berkata, yes Tuhan, aku datang. Dan dengan kesungguhan hati mempersiapkan segala sesuatunya. Responi dengan cepat, Tuhan aku mau datang karena Tuhan sudah sediakan semuanya bagi aku. Apa yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Ketika saya mendengar dari pimpinan saya bahwa bulan depan gajimu dipotong loh. Secara manusiawi, saya gemetar Bapak Ibu. Yang di pikiran saya, waduh Tuhan, ya opo iki dipotong. Masa-masa sekarang, saya bergumul Bapak Ibu. Saya hanya minta Tuhan tolong, kalaupun memang kejadian, gaji saya dipotong, berikan saya kemampuan untuk saya bisa mengolah semuanya dengan baik. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya diberikan ketepatan. Ya sedih Bapak Ibu, ya manusiawi ya. Sedih saya waktu saya dengar kayak gitu. Saya bilang ke suami saya bilang ke ibu saya bilang ke ibu saya, Bu tolong doakan saya. Ya kalau boleh saya tawar-menawar deh sama Tuhan, begitu ya. Kayak misalkan waktu Tuhan, kalau boleh cawan itu lalu daripadaku. Tapi biar kehendakmu yang jadi dan kehendak Tuhan jadi gaji saya dipotong. Untuk bulan yang kemarin itu. Dan ya saya bersyukur Bapak Ibu, kenapa? Karena ketika saya terima kenyataan, waduh lumayan ya gaji saya dipotong. Jadi generasi sekian-sekian, itu kata teman saya. Tapi saya responi semuanya dengan satu perkataan, Tuhan, ajar aku untuk tetap mengucap syukur. Saya enggak mau seperti hamba di ayat yang ke-12, undangan di ayat yang ke-12. Saya datang kepada Engkau dengan enggak niat. Saya datang kepada Engkau dengan terpaksa. Saya mau datang kepada Engkau dengan sepenuh hatiku. Aku mau responi panggilan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan datang kepada kita. Dia mengetok pintu bagi kita semuanya. Akankah kita mau dengar suara Tuhan pagi hari ini? Yang memberikan undangan bagi kita. Untuk bersama-sama join dalam kesukacitaan. Dalam damai sejahtera yang besar. Mari saya undang untuk pemain musik, kita mau nyanyi lagu ini yuk ya. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, buka pintu hatimu.
Dan ketika engkau membuka hatimu, Yesus masuk di dalamnya. Dan kita dapat apa Bapak Ibu? Sukacita. Kita dapat damai sejahtera. Ini lagu sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Semoga yang di belakang bisa melihat dengan cukup jelas ya untuk teksnya begitu. Ya yang guru sekolah minggu nyanyinya harus lebih kencang. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Sekali lagi, tak 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 tak, Yesus mengetuk pintu. Tak 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 tak, pintu hatimu. Sekali lagi dari awal. Tak 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 tak, Yesus mengetuk pintu. Tak 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 tak, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Jika kau dengar suaranya. Kita diminta apa Bapak Ibu? Kita diminta apa? Yang lebih kencang lagi. Kita diminta apa sama Tuhan Yesus? Bukalah pintu hati. Yesus kan masuk dalamnya. Dan kita dapatkan apa? Dapatkan apa? Sukacita. Dapatkan apa? Damai sejahtera. Dapatkan apa? Hidup yang kekal. Dapatkan apa? Keselamatan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan bagi kita pagi hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Yang terakhir kita mau baca ini bersama-sama dengan kencang ya. 2, 3, 1. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Buka pintu hati buat Tuhan pagi hari ini. Responi panggilan Tuhan. Karena ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita.